Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak sekalian, seluruh siswa dan siswi SMK PGRI 1 Ngawi, utamanya kepada seluruh siswa dan siswi kelas 12. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Toha Maksud Arba'i, Sarjana Pendidikan Islam, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, sehingga kita bisa bertemu secara daring atau secara online dalam rangka kegiatan belajar mengajar selama pandemi. Sebelum KBM bisa kita laksanakan, ada baiknya kita bersama berdoa kepada Allah SWT, mohon kepada Allah SWT agar senantiasa dimudahkan untuk memahami pelajaran dari Bapak dan Ibu guru yang mengajar secara daring. Utamanya untuk materi hari ini, mudah-mudahan anak sekalian oleh Allah SWT senantiasa diberikan kefahaman. Allahumma amin. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak sekalian, pada pertemuan kedua ini, dikarenakan pertemuan yang lalu minggu pertama sudah Bapak sampaikan terkait dengan pengantar materi atau sosialisasi tentang kompetensi dasar yang selama setahun akan kalian pelajari. Maka pada pertemuan kedua ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bab pertama yang berjudul menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Tidak lupa saya sampaikan untuk materi bab pertama ini buku paketnya sudah Bapak unggah di Google Classroom, jadi bisa kalian unduh atau kalian download untuk menjadi referensi materi pembelajaran hari ini. Dan mari kita awali pembelajaran kita ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, sebelumnya Bapak sampaikan tentang kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kemudian yang kedua, menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal, ulil albab, sesuai pesan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات
Baik anak sekalian, barusan kita simak dan dengarkan lantunan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh saudari kita Magfirah M. Husain dari Biren Aceh. Mudah-mudahan semakin membuat keimanan dan ketakwaan kita meningkat hari ini. Allahumma amin. Selanjutnya, Bapak sampaikan di sini terkait dengan dalil ayat Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 tentang perintah berpikir kritis. Sebelum kita tadarusi pertama, Bapak ingatkan, karena ini adalah kegiatan belajar daring, Bapak harapkan dari rumah anak sekalian tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar ini secara disiplin dan tertib. Dan mari diikuti tilawah yang akan saya bacakan dengan tertib. Kita awali dengan baca basmalah dan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Barakallah. Anak sekalian, alhamdulillah kita sudah mentadarusi bersama-sama. Mudah-mudahan keberkahan Allah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Terjemah atau arti dari ayat ini adalah sebagai berikut. Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Karena sekalian, untuk bacaan tajwid dan makhrajul huruf bisa kalian lihat dalam buku paket yang sudah Bapak unggah di Google Classroom. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis ini? Bahwa menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Berangkat dari definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah SWT adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Itulah yang dimaksud dengan berpikir kritis. Kemudian asbabun nuzul dari ayat ini adalah dari At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian?
Orang-orang Yahudi itu kemudian menjawab, tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani lalu bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa? Mereka menjawab, dia dulu menyembuhkan orang-orang yang buta, orang yang sakit kusta dan menghidupkan orang mati. Lalu mereka mendatangi Nabi SAW lalu berkata kepada beliau, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Sofa menjadi emas untuk kami. Lalu beliau berdoa, maka turunlah firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 190 ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa yang menjadi isi kandungan dalam ayat ini? Yang pertama, tentang penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Siapa itu ulul albab? Ulul albab adalah orang yang berzikir dan berpikir. Ia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Yang keempat, tafakkur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, teman-teman sekalian, bisa kita pahami di sini bahwa dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 Allah memberikan ilmu kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, mampukah kita ini melihat tanda-tandanya itu? Nah, ternyata Allah kemudian mensinyalir bahwa atau memberikan informasi bahwa yang bisa melihat itu semuanya hanyalah seorang ulul albab. Kemudian siapakah ulul albab? Dijawab oleh Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab adalah orang yang melakukan zikir dan pikir. Dia berpikir tapi juga berzikir. Dia berzikir tapi juga berpikir. Keduanya dilakukan sambil selalu ingat kepada Allah dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi berdirinya, duduknya, maupun tidurnya. Dan juga menggunakan akalnya untuk memikirkan segala penciptaan alam semesta ini. Contoh, mengapa kok ada rotasi bumi, mengapa kok ada atmosfer, apa fungsi dari bulan, itu semuanya difikirkan. Sehingga pemikiran yang benar kemudian pemikiran yang benar semacam ini adalah dasar untuk mengantarkan suatu kesimpulan bahwa Allah menciptakan semuanya ini pasti memiliki manfaat bagi umat manusia, sehingga bisa mengantarkannya kepada keimanan yang lebih tinggi lagi. Allahumma amin. Kesimpulannya bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Apa yang Bapak sampaikan di awal tentang Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 tadi adalah tentang ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat tentang penciptaan. Maka masih banyak lagi di dalam Al-Quran ayat-ayat seperti ini. Nah, tugas kita sebagai umat Islam atau umatnya Rasulullah, orang-orang yang beriman, adalah mentadaburi, mengkaji, mendalami, memahami maksud dari ayat-ayat Allah ini, sehingga kita bisa refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, hingga manfaatnya adalah keimanan dan ketakwaan kita semakin dalam dan semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada hanya rasa syukur saja. Mungkin itu yang bisa Bapak berikan sebagai suatu kesimpulan. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahami, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang Bapak sampaikan hari ini, silakan Anda
ketik, Anda tulis dalam kolom komentar di Google Classroom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dan mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.